mid-1994, an Indonesian warship, the KRI Teluk Lampung, sailed from Germany, heading for Jakarta, carrying 55 Indonesian sailors and 1 German technician. When sailing through the Bay of Biscayne, the ship was hit by a storm and big waves. Its front rampart was smashed, putting the warship in great danger, on the verge of sinking. Early in the morning of May 31st, 1994, the ship faced an emergency. The sky was still dark, and the storm was growing ever more powerful. At that critical moment, Commander Lieutenant Colonel Tejo Edi Puttiapno ordered that SOS messages be sent. The distress signals were received by a French search and rescue team and forwarded to a Spanish rescue team. Fortunately, the Spanish soon sent rescue helicopters. The ship was safely and completely evacuated and then towed to port by another vessel. 14 years later, Commander Eddie still remembers his terrible feelings about this event in the Atlantic Ocean. Pak Tejo, dulu kapalnya apa, Pak? KRI Teluk Lampung. Bagaimana pengalamannya waktu itu, Pak? Udah 14 tahun yang lalu. Ya, pengalaman yang nggak terlupakan. Eddie is now a 4-star general and Admiral-in-Chief of the Indonesian Navy. Bagus kapalnya ini kan? Ingat lagi. Hah? Ingat lagi zaman Itulah. 15 tahun yang lalu ya. Tahun 94, 14 tahun lah. 14 tahun. Tertahan 1 bulan di Spanyol, perbaikan. Kenapa tertahan di Spanyol? Rampanya kan pecah, putus. Perbaikan di sana. The warship in question was one of 39 old Navy ships from former East Germany that were purchased in 1993 by the Indonesian government. This purchase was not authorized by the Indonesian Navy, but by then Indonesian Minister for Research and Technology Dr. B.J. Habibie, with the direct support of then Indonesian President Suharto. President Suharto was a very powerful dictator. No one dared oppose him. Recently, a decade after Suharto's fall, Indonesians have finally begun to speak out. Former Admiral-in-Chief Slamet Subianto now dares to speak out only a little. He has expressed his doubts about the purchase of the 39 former East German Navy ships. Jika Bapak menjadi pengambil keputusan, apakah Bapak membeli kapal itu atau membeli yang baru? Kalau situasi kondisi keuangan memang memungkinkan, lebih baik kita beli yang baru. Another retired Navy Admiral, Johannes Yudhoyono, even dares to say that those warships were not suitable to the needs of the Indonesian Navy. Kapal itu kan kapal ini kan tipe landing ship tank yang tidak, yang di bawahnya seperti Strika itu tidak kurang begitu aman kalau
berlayar di laut yang berombak. Yang diperlukan oleh Angkatan Laut kita, Angkatan Laut Indonesia itu adalah fleet and being yang lama di laut. Dan yang jelas hemat bahan bakar. Nah, kapal-kapal dari Jerman tersebut adalah rata-rata digunakan untuk hit and run dan bahan bakarnya boros sekali. Dan kita harus lebih hati-hati karena ya itu tidak dengan ombak juga tidak tahan dia, sehingga kita tidak berani digunakan di laut-laut yang cuacanya kurang baik gitu. Sehingga dengan menggunakan yang di sekitar kepulauan itu aja. An independent critical researcher, George Yunus Adijondro, has discovered various kinds of fraud in the purchase of these warships. He has reported his findings in a working paper called Sailing Over Troubled Waters. Jerman Timur ataupun Jerman Bersatu itu berada di Laut Baltik. Kapal-kapal itu mungkin lebih disesuaikan dengan perairan air dingin, perairan dingin. Jadi kalau ada air conditioningnya adalah untuk menghangatkan kapal itu. Sementara perairan kita adalah perairan tropis, perairan panas. Jadi seluruh peralatan pendinginan sebenarnya tidak cocok. Kemudian masalahnya umurnya. Kapal-kapal itu sebenarnya sudah tidak layak laut. Purchasing warships should be conducted by the Navy. The purchase of the 39 former East German warships, however, was handled by then Minister for Research and Technology, Dr. B.J. Habibie, who was intimately connected with various German elites. Bakharuddin Yusuf Habibie. Pertama, Bahar itu lautan. Indian Ocean, Atlantic, bukan laut kecil, yang banyak yang tidak berhenti, tidak unlimited water resources. Itu Bahar. Din itu agama. Bakharuddin adalah nilai-nilai agama yang begitu banyak seperti di lautan yang tidak habis-habis. Itu namanya Bakharuddin. Yusuf itu dari Nabi Yusuf. Rupanya Nabi Yusuf itu orangnya ya menyenangkan, tingkah lakunya, perilakunya baik, mungkin juga ya tampangnya tidak membosankan. Begitu. Dan Habibie yang kukasih. Habibie berarti yang kukasih dan dikasih. Tidak hanya satu arah. Dan biasanya insya Allah benar itu pepatah yang mengatakan nama biasanya menentukan karakter orang. Dr. Habibie is also well known as an expert of aircraft technology. At one time, he was a vice president of Messerschmitt Bellkau Blohm, a top West German-based aircraft company. Saya 28 tahun S3. Di TH Aachen itu tidak ada, kalau tamat, tidak diberikan angka dalam bahasa Latin, kecuali angka dalam bahasa Jerman. Oke? Kalau lulus, namanya bestanden. Lulus. Kalau lulus satu tingkat di atasnya, namanya good bestanden. Oke? Baik, lulus dengan baik. Kalau di atasnya lagi, namanya sehr gut bestanden. Oke? Saya sehr gut bestanden. Trimulya Suryadi is a courageous lawyer who has encountered Habibie during several trials. He understands how the corrupt system works. Habibie seorang teknolog seharusnya tahu kenapa kapal semacam itu dibeli. Daripada punya 39 kapal rongsokan, lebih baik 4, tapi baru sama sekali. Mengapa dia ketika melakukan pembelian kapal itu, dia menjadi orang bodoh? Ya, menurut saya itu menjadi orang bodoh, very stupid, ya, sangat bodoh. Hanya satu penjelasannya, karena ada korupsi di balik itu. Hal-hal semacam itu bisa terbongkar karena ada whistleblower. Maksudnya apa itu, Pak? Ada peniup peluit yang meniup orang dalam yang kemudian nyanyi. Another of Trimulya's clients is Professor Dr. Rahardi Ramalan,
one of Dr. Habibie's closest associates. As such, Professor Ramalan knows most everything there is to know about Dr. Habibie. Apakah menurut Bapak, Pak Habibie ini bersih? Itu saya susah jawabnya, Dek. Masih saya susah. In 2005, Professor Ramalan was sentenced to 2 years in prison for corruption. His case may also have involved Dr. Habibie, who was president of Indonesia at the time. Ramalan now claims that his friend Habibie betrayed him. Their 30 years of friendship has been destroyed. Ramalan no longer hesitates to tell the truth. Banyak yang masalah, ada yang tenggelam, bukan diangkut tapi lalu terbalik. Yang saya katakan memang itu secara teknis, kapal itu kan untuk jarak pendek gitu lah. Secara teknis saja saya katakan. Kalau belum diganti engine-nya, time between overhaul-nya itu udah mungkin dipakai sekali jalan ke Indonesia, sampai sekarang engine-nya harus di-overhaul. Ya, secara teknis, saya bisa mengerti itu. Bahwa itu mungkin sekali terjadi. Sebab itu banyak sekali beberapa kapal kan diperbaikinya di Eropa dulu, supaya bisa dibawa jalan. Kalau yang mau diperbaiki di sini, direnovasi, mungkin saja kawan-kawan saya dari TNI AL, para pelaut akan mengalami kesukaran di jalan. Ya. Bahwa itu ada perintah lah, begitulah kalau jadi tentara ya, perintah ya dijalankan ya. Mungkin pada saat itu dipaksakan sehingga apapun ya kita ikuti. Kita melaksanakan suatu pembelian, terutama persenjataan dan sebagainya, kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan mainnya, ya terjadinya begini nih. Sehingga sesuatu yang mubazir yang kita lakukan itu. Padahal kita sebenarnya tidak membutuhkan yang seperti itu. Kita sudah punya suatu perencanaan kebutuhan tersendiri. Kapal yang dibutuhkan, tipenya ini, persenjataannya ini, dan sebagainya. Itu sudah sesuai dengan kondisi negara kepulauan ini. The price of the 39 used East German Navy ships was set at $442.8 million US. The sale was supported by a $200 million loan from the German government's credit agency, brokered by the German firm Ferrostahl. In addition, the deal was insured for a total of $466 million US by Hermes AG, the German export credit agency. Sekarang kita tinggal lihat siapa yang diuntungkan hal ini, atau siapa yang merupakan broker, baik dari pemerintah, dari pihak Indonesia maupun dari pihak Jerman. Dari pihak Jerman kelihatan sekali bahwa pembelian kapal-kapal ini dibrokerin oleh Ferrostahl. Ternyata perwakilan Ferrostahl di Indonesia cukup diketahui di lingkungan dalamnya keluarga Habibie adalah dan dibenarkan oleh beberapa informan yang lain adalah adik kandung yang bungsu dari Habibie, Sri Rahayu Fatimah, yang lebih dikenal sebagai Yayu Habibie. Ibu Yayu adalah representatif yang saya tahu adalah dari Ferrostahl. Ya, bahwa kalau lalu dilaksanakan oleh Ferrostahl melalui dia representatifnya, gimana? Jadi di sini kita lihat bahwa dari pihak Jerman Ferrostahl yang diuntungkan, dari pihak Indonesia kita lihat bisnis keluarga Habibie yang diuntungkan. Kemudian terbukti ya, setelah dibongkar oleh majalah Der Spiegel, bahwa memang ada sogokan yang dibayarkan kepada Habibie sebesar berapa, 200.000 Deutsche Mark. Jadi berarti ini jelas bukan lagi indikasi KKN, ini jelas sudah merupakan memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut korupsi. Ibu Yayu juga terlibat dalam repowering itu. Saya tidak tahu deh. Saya tidak tahu. Lah, saya kan mengatakan saya begitu banyak jabatan dan pekerjaan. Orang mau ketemu saya susah. Setelah saya selesai itu saya pekerjaan yang lain. Bagaimana ceritanya waktu itu? Mengapa kita harus membeli kapal-kapal itu? Begini, saya suatu hari
dipanggil oleh Bapak Presiden. Waktu itu Imperium Rusia anjlok dan Jerman itu menyatu, sehingga tadi armada untuk laut Baltik itu yang dimiliki Jerman Timur harus mengimbangi armada yang dimiliki Jerman Barat, supaya ya kalau terjadi clash sama kuat. Nah, kebetulan karena Jerman Timur itu bubar, maka armadanya itu yang terdiri dari 14 landing ship tank, 16 korvet, dan 9 yang namanya mine hunters, bukan mine sweepers, lengkap dengan senjata, amunisi, dan suku cadang untuk 5 tahun. Oh, kamu tuh itu kalau bisa kamu perjuangkan itu supaya bisa dapat semurah-murahnya. Kenapa saya? Saya kan banyak pekerjaan. Ya kamu yang bisa bahasa Jerman, kenal mereka, kenal Kohl kan, kenal. Ya itu loh, itu menhankamnya kamu kenal juga pribadi. Kita juga bertanya kepada pimpinan TNI AL, mereka menjawab bahwa ini masalah politik. Ya, harus Pak Habibie yang menerangkan. Ya, saya tidak bisa menerangkan kecuali apa yang saya katakan. Saya tidak bisa menerangkan. Saya hanya suatu hari dipanggil untuk seperti yang saya katakan, Indonesia diberikan kemungkinan untuk bisa membeli armada tersebut. Dan telah saya jelaskan tadi. Dan menurut Bapak, apakah kita diuntungkan dengan pembelian kapal itu? Lah, coba tanya, jangan sama saya. Diuntungkan satu. Nah, pertanyaan pertama, kalau kita beli satu armada yang sebesar tadi seharga hanya 12 juta US dollar termasuk semua, apakah itu harga yang tinggi? Apakah kapal itu tidak pernah dimanfaatkan di perairan Indonesia? Di mana kapal-kapal itu sekarang berada? Itu yang bisa jawab, bukan saya. Hashim Jalal, the Indonesian ambassador to Germany at the time, stated that the purchase was the right decision. Katakan tadi memang ada kontroversial itu. Salah satu di antara kontroversial itu adalah, kok Indonesia mau beli kapal yang nggak dipakai lagi? Nah, itu kan kontroversialnya. Nah, perasaan saya, ya apa salahnya sih orang beli kapal bekas? Sama saja dengan orang beli mobil bekas toh. The sale of the used East German Navy ships was well publicized by the Indonesian media. By deciding to expose this controversy during the peak of the Suharto dictatorship, 3 news weeklies, Tempo, Editor, and Detik, paid the ultimate price. On June 21st, 1994, all 3 news weeklies were banned by Suharto's information minister, Harmoko. Apart from all the controversy, the sale of the ships also triggered further loans from the German government to the Indonesian government to cover the costs of repair and maintenance. On October 17, 2000, the two governments signed a loan agreement for €28,142,022. The two governments signed 2 additional loan agreements on January 18, 2001. One for €12,319,712 and the other for €980,041,043. Dr. Jeffrey Winters is a professor from Northwestern University in Chicago. Dr. Winters has been focusing his research on the Indonesian political economy for more than 25 years. Hutang luar negeri punya 2 jalur. Satu jalur adalah swasta. Jadi perusahaan misalnya bisa pinjam dari bank swasta di luar negeri. Akumulasi dari semua pinjaman swasta ini adalah sebagian dari hutang. Tapi yang bertanggung jawab untuk bayar itu kembali adalah swasta sendiri.
Nah, pemerintah juga bisa pinjam, dan ini disebut sovereign debt atau public debt. Nah, pemerintah punya hak karena dia mewakili rakyat, dia berhak untuk pinjam atas nama rakyat. Jadi yang berhutang itu sebenarnya rakyat. Dan pinjaman itu juga bisa dari dua sumber. Satu bisa dari bank-bank swasta, juga bisa dari pemerintahan. Dan yang kedua itu namanya public bank, pinjaman publik atau pinjaman internasional, dan itu juga punya dua sifat. Ada yang bilateral, artinya satu negara meminjamkan uang kepada Indonesia, dan juga bisa multilateral, misalnya Bank Dunia. Jadi dia kumpulkan uang dari banyak negara dan dia menjadi vehicle-nya atau jalurnya untuk sampai ke Indonesia. Don Claudius Marut is the head of the International NGO Forum for Indonesian Development, an organization that criticizes how Indonesia accrues its foreign debt. Kita misalnya advokasi soal kapal Jerman ini ya. Di satu sisi memang kita melihat ya tidak baik ada unsur-unsur illegitimate-nya dari utang ini. Tapi di sisi lain juga kita temukan tadi unsur-unsur pertarungan politik di dalam elit ekonomi kita dan teknologi kita pada saat itu ya. Dan Habibie ini adalah orang luar yang sedang masuk menguasai sektor-sektor ekonomi kita pada waktu itu. Dan itu akan memblokir kekuasaan dari keluarga-keluarga teknokrat atau mafia Berkeley itu yang sudah lama membangun hubungan dengan IMF, menanamkan kakinya di IMF, di Bank Dunia, dan juga hubungan dengan negara-negara maju terutama Amerika dan Jepang ya. Dan mereka merepresentasi negara-negara itu di Indonesia ya, terutama dalam bidang kebijakan ya. Mereka terlihat itu tersingkir dengan kehebatan Habibie. Nah itu jadi dua sisi ini kita sebenarnya ragu-ragu pada saat kita menemukan wah di satu sisi utang ini memang tidak boleh dibayar, tetapi di sisi yang lain ternyata mungkin dulu Habibie berusaha untuk merombak lingkaran kekuasaan kecil ini supaya jangan menguasai ekonomi Indonesia atau jangan sampai pemerintah Indonesia hanya untuk melayani kepentingan negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional. Numerous so-called domestic mafias have long been competing to exploit Indonesia. Among them are the Suharto and Habibie mafias, but the smartest one is the so-called Berkeley Mafia. Mafia Berkeley itu adalah sekelompok ekonom yang belajar di Amerika, terutama di Universitas California di kota Berkeley. Dan mereka belajar pada tahun 50-an, akhir 50-an. Jadi masih zaman Soekarno, mereka disiapkan. Nah, mereka menjadi yang disebut teknokrat. Teknokrat artinya dia membuat kebijakan-kebijakan ekonomi sepertinya itu tidak berbau politik. Ya, padahal setiap keputusan itu ada sisi politiknya. Tetapi karena dia pakai keahlian, pendidikannya dan teori-teori dari universitas, sepertinya dia hanya membuat keputusan yang murni dan saintifik. Nah, oleh karena itu kita sebutkan Berkeley Mafia ini kelompok teknokrat. Nah, grandfather-nya adalah Widjojo Nitisastro. Nah, tapi tidak hanya dia, banyak lagi. Ada Radius Prawiro, ada Ali Wardana, ada J.B. Sumarlen. Sampai sekarang ada Budiono, Sri Mulyani, itu cucunya. Nah, jadi ini punya generasinya. Ya. Tapi mereka mulai pas waktu Soekarno dikeluarkan dan pas Soeharto naik. Nah, fungsi mereka adalah untuk membantu Soeharto untuk connect secara erat dengan dunia barat. Mereka bisa bicara dengan logat kapitalis.
Mereka bisa bicara dan meyakinkan Wall Street. Mereka mereka sepandangan dengan negara Barat dan Bank Dunia dan IMF misalnya. Jadi Soeharto waktu itu yang mau banting setir dari sikap Soekarno dulu yang agak independen dari dunia Barat, Soeharto ingin berpeluk secara erat. Yang membantu dia mafia Berkeley. Bahkan mereka gagal, bahkan hasilnya mediocre di sini, tetap dipakai oleh setiap presiden yang naik. Jadi Megawati yang katanya figur perubahan tetap pakai Berkeley Mafia. Habibie pakai, SBY juga pakai. Dan kapan Indonesia akan lepas dari Berkeley Mafia ini saya kurang tahu. Indonesia kalau mau sejahtera, mau bebas dari utang, mau supaya kebijakan untuk eksploitasi sumber daya alam itu benar-benar untuk melayani kepentingan rakyat. Yang pertama itu harus dipotong dulu. Keluarga-keluarga ini tidak boleh lagi masuk di dalam lingkaran pembuatan kebijakan. Dan tugas kita adalah itu membongkar semua itu ke publik bahwa kita petani di ujung timur Indonesia, nelayan di ujung barat Indonesia, atau petani-petani di Jawa, buruh-buruh di Kerawang, di Bekasi, mereka itu membanting tulang, keluar keringat itu cuma satu tujuannya sekarang, melayani kepentingan dari sekelompok keluarga yang dulunya disebut mafia Berkeley atau keluarga teknokrat. Dan kalau kita telusuri semua departemen yang menguasai resource terbesar untuk Indonesia, nah mereka ada di dalamnya. Ini yang menarik. Tidak ada satu kasus pun di bumi ini di mana ada negara yang mulai miskin dan bisa cepat menjadi negara menengah atau kaya yang juga ikut resepnya dari Bank Dunia atau konsepnya yang ditelan oleh mafia Berkeley ini yang belajar di beberapa universitas di Amerika Serikat. Since Suharto's rise to power, Indonesia has gradually received loans from the West, from agencies such as the World Bank, the International Monetary Fund, and others. Now the state is trapped in eternal debt. In Don Claudius's opinion, the state has lost its sovereignty. Dan utang itu adalah senjata mereka yang paling ampuh. Nah, karena dengan utang itu negara-negara dan lembaga keuangan yang memberi utang itu bisa dipakai untuk menekan pemerintah Indonesia. Karena kalau di dalam negeri mungkin sekarang mereka tidak punya kekuatan politik ya untuk menekan pemerintah Indonesia, untuk menekan DPR misalnya. Tapi dengan bekerja sama dengan pemerintah Jepang, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Inggris, sudah itu pemerintah Belanda, Bank Dunia, Asian Development Bank ya. IMF, nah mereka bisa menekan siapa saja di Indonesia. Negara ini bisa begitu menjadi demikian korup atau korupsi tingkat tinggi juga karena dipupuk oleh kepentingan investor-investor asing. Perusahaan-perusahaan asing ini kan juga memang senang dengan korupsi di Indonesia. So dengan demikian mereka mendapatkan jaminan buat jual barang mereka. Nah, bahwa barang-barang mereka kemudian menjadi sedikit lebih mahal daripada kalau tidak pakai korupsi, tidak masalah. So akhirnya kan juga dibiayai oleh hutang. Dan saya kira kalau seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana sebetulnya setiap kontrak hutang dan syarat-syaratnya itu bagaimana, itu benar-benar menyedihkan. Indonesia ini seperti belum merdeka. Dan yang membuat tidak merdeka itu pemerintahnya. Pemerintah yang membuat kita tidak merdeka, bukan karena. Jadi cerita-cerita heroik tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kemudian menjadi tidak bernilai begitu rakyat tahu bagaimana syarat-syarat setiap perjanjian utang luar negeri. Bahkan perjanjian yang kecil sekalipun ya, misalnya cuma untuk dapat 50 juta dolar atau ya 1 miliar dolar lah seperti itu kita harus menyerahkan seluruh dasar-dasar hukum kita untuk dibuat oleh kreditor. Nah itu yang, kalau
dasar-dasar hukum, kalau peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah itu dibuat oleh kreditor, nah kita sebetulnya sudah kehilangan kedaulatan. Dan saya kira rakyat harus tahu itu bahwa sebetulnya selama berapa puluh tahun ini kita sudah tidak punya kedaulatan sebetulnya. The purchase of these 39 warships is but one example of a policy that has not benefited the Indonesian people. It was based on an agreement and on a process marred by corruption. Ada 3 kategori sebuah hutang najis ya. Satu, bahwa hutang itu dilakukan lewat satu perjanjian yang sebenarnya korup atau punya indikasi korupsi. Kedua, dia bertentangan dengan kebijaksanaan nasional. Dan yang ketiga, dia sebenarnya praktis merugikan rakyat, merugikan keuangan negara. Nah, 3 itu ada pada hutang-hutang sebesar ya 400 juta dolar lebih, 400 juta US dollar untuk pembelian 39 kapal itu, yang coba kita lihat satu persatu. Pembeliannya korup ya, karena akhirnya ada deal tingkat tinggi antara keluarga Habibie dengan Ferrostal yang kemudian memanage seluruh pembelian itu, dan juga kemudian memanage hal-hal yang menyangkut yang dianggap sebagai bonus, mengurusin training buat angkatan laut ya, dan sebagainya, mengurusi bagaimana refurbishing, bagaimana mengelola kembali, mengubah sistem navigasi dan sistem pendinginan kapal-kapal itu. Nah, di situ kelihatan sekali bahwa di sini ada korupsi tingkat tinggi. Utang-utang tertentu itu tidak pantas dibayar, atau negara-negara maju atau lembaga-lembaga multilateral tidak mempunyai hak untuk mengklaim pembayaran utang. Nah, kita sudah melakukan kajian yang cukup sistematis tentang itu, dan kita menemukan berdasarkan kerangka hukum dalam negeri dan hukum internasional dan juga jurisprudensi dari pengadilan-pengadilan antar negara selama ini, kita temukan bahwa ada banyak sebetulnya utang ya yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama ini, dan kita tidak mempunyai kewajiban untuk bayar karena utang itu masuk kategori illegitimate. To make this purchase, Indonesia was compelled to borrow money, which between 1992 and 2004 triggered even more massive loans for the cost of repair and maintenance. Kalau ada pemerintahan yang tidak mewakili rakyatnya, tetapi malah menindas rakyatnya, dan dia pinjam uang, dan uang itu dipakai untuk pejabatnya, atau bahkan lebih jelek, dipakai untuk tambah tindasan terhadap rakyatnya, itu disebut odious debt, atau di bahasa Indonesia kan debt yang bau busuk, ya, tidak wajar. Dan yang pinjamkan uang itu dengan gampang bisa melihat apakah pemerintah benar-benar mewakili rakyatnya secara demokratis, atau bisa dilihat juga apakah uangnya dari pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang non-pembangunan. Oke. Kalau bisa dibuktikan itu, yang bertanggung jawab untuk bayar kembali, yaitu rakyat yang tadinya ditindas, tidak wajar bayar kembali. Bebas dari hutang. Dan ini hukum internasional yang berlaku. If enough prominent people continue to speak out, the Indonesian public will soon discover that this story is but the tip of the iceberg.